Yesus, Allah yang membenarkan kita, Allah yang menyelamatkan kita. Dialah kekasih jiwa kita. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita semuanya sungguh boleh merasakan kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, waktu tunggu yang terbaik. Yang tak akan biarkan
sungguh Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Selalu yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik, tidak pernah Engkau terlambat dalam menolong hidup kami. Sungguh menjadi pengalaman kami ya Tuhan Yesus. Hidup ini benar-benar dalam perlindungan Tuhan. Kami berada di hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus. Banyak hal yang ingin menggugurkan iman kami. Banyak hal yang ingin menghalangi perjuangan kami untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Tetapi Engkau selalu memperdulikan kami, Engkau memperhatikan kami Tuhan Yesus. Kami boleh ada malam hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kuasa-Mu. Firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, Roh-Mu, bahkan perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan, menjamin hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, pada malam ini kami akan menerima firman yang hidup, yang menjamin hidup kami. Firman yang tajam yang terus menyucikan kami Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya kuasa-Mu. Berubahkanlah kami. Kami berikan hidup kami untuk selalu diubah, terus dibaharui dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan, urapan Roh Kudus bagi kami semua. Semua teman-teman kami yang mendengar siaran ini, diberkati pendengaran mereka, dikuduskan mereka. Mereka juga menikmati kuasa firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sungguh bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita saudara-saudara di tengah-tengah pergumulan kita, perjuangan hidup kita. Kita selalu melibatkan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk diberkati melalui firman pengajaran ini saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Tema kita hari ini tentang apaan hari sudah kita melihat saudara-saudara naik ke gunung, ke atas gunungnya Tuhan. Berbicara tentang gunung-gunung ini, kapan hari berbicara mengenai lembah-lembah. Tapi beberapa ke depan tema kita ini terus saya juga berjuang, mohon dukungan doa saudara supaya firman ini sangat memberkati kita. Ya, kemarin sudah kita belajar naik ke atas gunung Tuhan ini menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak naik ke gunung Tuhan, seringkali kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, bukan ke gunung Tuhan, tapi ke gunung-gunung yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Dan malam hari ini, tema kita juga, saudara-saudara sekalian, gunung batu keselamatan. Ya, seringkali nyanyian ini pun sudah kita sering nyanyikan saudara-saudara. Gunung batu keselamatan. Nampaknya pemazmur ini ketika menghadapi pergumulan, masalah mau lari kemana dia saudara-saudara? Lari kepada keluarga, nggak sanggup menolong. Kemampuannya juga nggak mampu. Daya pikirnya, kekuatannya ketika menghadapi pergumulan, nggak ada caranya. Kecuali dia lari ke gunung keselamatan itu saudara-saudara. Gunung batu keselamatan. Ya, jadi begitu dia baik menghadapi pergumulan orang Palestina, masalah, selalu setiap pergumulannya, larilah dia, pergilah dia ke gunung batu keselamatan saudara-saudara. Nah, gunung keselamatan itu yang disebut adalah Tuhan saudara-saudara. Tapi kita temukan dulu di Alkitab kita Mazmur pasal 62. Mari saudara-saudara temukan ya, supaya kita juga berada di hari-hari ini kita menghadapi pergumulan lebih berat dibanding dengan pergumulan perjanjian lama saudara-saudara. Perjanjian baru ini waduh, pergumulan kita, apalagi kita yang kita perjuangkan bukan hanya untuk hidup di dunia ini saudara-saudara, tetapi kita perjuangkan untuk menjadi mempelai Kristus. Wah, itu perjuangan yang sungguh-sungguh harus serius kita saudara-saudara ya. Mari Mazmur pasal 62. Ya, kita baca itu saudara-saudara ayat yang ke-6
Iya, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika saudara sudah menemukan, baiklah kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 62 ayat 6, 7, 8, dan 9. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini Mazmur yang mengalami banyak pergumulan-pergumulan, saudara-saudara. Ini merupakan Mazmur Daud. Dia di ayat ini melihat betapa banyak pergumulannya, saudara-saudara. Ya, jika kita lihat di ayat-ayat yang lain, bahkan di ayat ini lengkap dia tunjukkan apa sih membuat dia banyak bergumul, harus lari kepada batu gunung keselamatan itu, batu gunung kekuatan itu, karena dia menghadapi 3 hal, saudara-saudara. Dan kita pun seringkali menghadapi 3 hal ini seizin Tuhan. Ya, kadang-kadang manusia ini kalau enak hidupnya nggak peduli tentang Tuhan. Saya pun mampu, saya pun kuat. Tetapi ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat, saudara-saudara, ada 3 perjuangan yang akan dihadapi. Ada 3 masalah yang begitu berat dihadapi, saudara-saudara. Ayat yang ke-4 kita lihat itu. Saya baca begini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Jadi dia melihat, saudara-saudara, ada saja orang yang menyerbunya, memusuhinya, ya, membenci dia, ingin menghancurkan dia. Ini yang kita hadapi. Kita sekarang bukan manusia menyerbu kita, iblis, keadaan dunia ingin menyerbu kita sampai kita hancur binasa, saudara-saudara. Nah, pemazmur ini bilang, berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang? Jadi dia sudah lama sekali ada orang yang berniat membinasakan dia, berniat menghancurkan dia. Padahal dia nggak berbuat apa-apa, dia berbuat baik. Ya, dia melayani, dia berdoa. Seringkali dikatakan dia berdoa bahkan kepada musuh-musuhnya pun dia berdoa, pembenci-pembencinya pun dia berdoa. Tapi dilihat kenyataannya banyak. Berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang? Nah, inilah saudara, kalau kita menghadapi peperangan, orang menyerbu kita, mau lari kemana kita, saudara-saudara? Lari kita ke rumah kita pun bisa dihancurkan. Lari kita kemana, kekuatan kita, ke pemilik kita akan hancur karena yang menyerbu bukan seorang, saudara-saudara. Ya, itulah gambaran dari kehidupan kita juga hari-hari ini. Banyak yang ingin menyerbu kita. Dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Semua, saudara-saudara. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingin orang menyerbu, menghancurkan kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi banyak yang menyerbu masalah, dosa-dosa, iblis, larilah kita. Pergilah kita ke gunung batu keselamatan itu. Ya, jadi seringkali di ayat yang lain di Samuel kalau kita baca itu, kadang-kadang Saul sudah di gunung sebelah sini, Daud sudah di sebelah sini. Sudah, kalau saya baca itu suatu saat mereka sudah tinggal sedikit lagi, saudara-saudara. Saul sudah di gunung sebelah sini, Daud sudah di sebelah sini, saudara. Tapi dia lari ke gunung batu. Ya, hanya satu kalimat. Kalau nggak salah saya ada berita kepada Saul, Saul, negeri kita dihabisi orang Palestina. Wah, dia lari tinggalkan karena berita itu nggak jadi menghabisi si Daud, saudara-saudara. Di situ pun disebutkan Tuhan itu gunung batu. Ya, padahal Saul sudah hendak hampir membinasakan dia, menghancurkan dia. Lalu ada berita kepada Saul, ya Raja, orang Palestina menghabisi negeri kita. Ya langsung tinggalkan. Itu kadang-kadang ibaratnya kalau kita lari ke gunung batu, saudara-saudara.
Ada saja cara Tuhan untuk mengacaukan musuh itu untuk tidak membinasakan kita. Itulah kalau hari di Gunung Batu. Ya, ada caranya Tuhan sehingga musuh-musuh itu tidak sempat mengganggu kita, tidak sempat menghabisi kita. Daud ini tinggal di Gunung Batu. Dia berseru, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Itulah kalau kita berada di Gunung Batu keselamatan, saudara-saudara. Ya, makanya seringkali berada di Gunung Batu itu adalah berdoa, mohon pertolongan, perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan perlindunganku. Itulah kita berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Mau berlindung kemana kita? Kita berada di hari-hari ini. Iblis sudah dari dulu ingin menghancurkan banyak anak Tuhan. Ya, larilah kita ke Gunung Batu keselamatan. Apalagi yang kedua, saudara-saudara. Ya, yang kedua disebutkan ayat 4 lagi. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Ya, diserbu. Ya, kalau nggak lari kepada Gunung Batu akan diremukkan, akan dihancurkan. Itulah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, dosa selalu mengintip kita, kapan kita bisa jatuh dalam dosa. Iblis nggak suka kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Nggak suka iblis itu. Selalu dibuat cara menggoda kita. Ya, mulai dari menyerbu kita, saudara. Hari-hari ini yang menyerbu kita bukan manusia, dosa-dosa menyerbu kita supaya tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan. Dosa-dosa menyerbu kita supaya hidup dalam kebencian. Ya, coba kalau kita nggak berlindung ke Gunung Batu, kita ikut-ikutan, nggak bisa mempertahankan kebenaran, nggak bisa mempertahankan kekudusan, nggak bisa mempertahankan kesucian. Udah, kalau dia menyerbu kita, nggak lari ke gunung keselamatan, lama-lama dia akan meremukkan kita. Diremukkan, saudara. Gimana buktinya diremukkan? Jatuh dalam dosa, gak bisa bertahan dalam kebenaran. Hidup di luar kebenaran itu sangat menyiksa, saudara-saudara. Semua kita kalau hidup dalam kebenaran sangat membahagiakan kita. Tapi hidup di luar kebenaran gak pernah ada baiknya hidup ini. Ya, ini kita hadapi. Ya, menyerbu, meremukkan. Ada lagi yang ketiga, menghempaskan dari kedudukan yang tinggi. Ayat 5 demikian. Mereka hanya bermaksud, berniat jahat ini, saudara-saudara. Mereka hanya bermaksud, berniat menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Coba, saudara, yang kita hadapi. Ya, bukan hanya menyerbu, meremukkan sampai menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Saudara, kalau kita sadar apa kedudukan kita yang tinggi, menjadi anak Tuhan, menjadi imam-imam. Ya, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk masuk pesta nikah anak domba Allah, memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun sampai masuk ke kota Yerusalem. Ini kedudukan, ini hal yang Tuhan angkat hidup kita. Ya, tapi musuh-musuh, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, kenajisan, kuasa iblis ingin mengganggu kita, saudara. Ya, yang berusaha menghabisi kita, ingin menghempaskan kita. Makanya banyak orang gugur. Jadinya jadi anak Tuhan, statusnya bukan lagi anak Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Tadinya imam-imam, sekarang bukan jadi imam-imam. Tadinya dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, semua sudah gak ada lagi yang bisa diharap. Kenapa? Karena kuasa di dunia ini ingin menghancurkan dia, saudara-saudara. Lain lagi masalah-masalah. Kalau dosa-dosa, kenajisan itu sangat luar biasa. Belum lagi pergumulan kita hidup sehari-hari di pekerjaan kita. Banyak saja ingin menghancurkan di pekerjaan kita. Di sekolah saudara, anak-anak kita. Ya, selalu ada ini ingin menyerbu, ingin meremukkan, ingin menghempaskan.
Tapi marilah saudara-saudara, ayat ini membilang tadi, larilah, ya hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ketika saudara menghadapi itu, datanglah kepada Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita. Datanglah kita beribadah. Datanglah kita dengarkan firman, terima Roh Kudus dan perjamuan kudus, itu yang membuat kita bisa terlindungi. Ya, cara Tuhan untuk menolong kita bermacam-macam, saudara-saudara. Kalau Daud tadi, lupa saya ayatnya, tapi ada di 1 Samuel kalau tidak salah. Daud sudah berada, Saul di sebelah sini, Daud sudah di sebelah sini. Tinggal beberapa detik saja, tapi Daud ambil keputusan, lari ke gunungnya Tuhan, berdoa, berserah, ya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, satu aja kalimat di utusan datang kepada Saul, ya Tuhan, negeri kita ada yang menyerang. Langsung Saul lari, sudah tinggalkan Daud. Daud selamat. Hebat kali itu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan ini, nggak tahu kita gimana caranya. Tapi nanti bisa depanku cari ayat itu ya. 1 Samuel berapa itu? Ya. Banyak cara Tuhan untuk meluputkan kita, melepaskan kita dari segala masalah-masalah kita, saudara-saudara. Sedikit aja Tuhan katakan, ya, langsung saudara-saudara Tuhan gerakkan. Makanya setiap pergumulan saudara, caranya saudara-saudara, larilah ke gunung batu. Ya, larilah kepada Tuhan, berdoa, berserah, mohon pertolongan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan secara sempurna. Banyak cara Tuhan untuk meluputkan kita. Jadi 3 yang kita hadapi, saudara-saudara. Ya, kita menghadapi orang, masalah-masalah, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan kuasa iblis, ya, bahkan juga di pekerjaan kita, kesehatan kita, ekonomi kita. Aduh, banyak kali yang ingin menyerbu, yang ingin meremukkan, sampai ingin menghempaskan kita, saudara-saudara. Tapi larilah saudara-saudara ke gunung batu, kepada Tuhan. Gak usah minta pertolongan kepada yang lain. Pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat setiap kita berseru kepadanya, saudara-saudara. Nah, setelah dia lari kepada Tuhan ke gunung batu ini, saudara-saudara, menghadapi 3 masalah ini. Ada yang meremukkan, ada yang ingin menyerbu, meremukkan, menghempaskan. Ketika lari kepada Tuhan, langsung terasa apa yang dirasakan Daud. Ketika masalah masih berkecamuk, ada orang-orang yang menyerbu, ingin menghempaskan dia, tapi begitu lari dia kepada Tuhan, yang pertama ditebutkan, yang pertama didapatkan apa katanya? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah ayat-ayat ini seringkali disebutkan. Ayat 2 demikian. Inilah kalau kita lari ke gunung batu, ya, lari kepada Tuhan di tengah-tengah masalah, saudara-saudara. Di tengah-tengah ada orang mau menyerbu, ada yang ingin menghempaskan, ada yang menghancurkan kita. Sudah lari kepada Tuhan, lari ke gunung batu. Ketika lari gunung batu, pertama sekali kita dapatkan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Ada ketenangan di tengah-tengah pergumulan kita. Nah, inilah saudara-saudara ayat 2 demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi yang pertama, saudara-saudara, makanya terbukti itu, saudara-saudara. Ya, kita menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, banyak godaan, banyak ingin mau menyerbu, menghancurkan kita, meremukkan kita. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, secara pribadi mungkin kita berdoa, mungkin juga bersama-sama dalam kebaktian, 3 macam penggembalaan, itu merupakan kita lari ke gunung batu. Hal yang paling pertama kita temukan, aku bisa tenang di tengah-tengah pergumulan. Beda, saudara-saudara. Ya, kalau orang lain gak bisa tenang di tengah-tengah pergumulan.
Ya, semakin ada pergumulan, makin pening, makin buat usaha sendiri, mau buat cara-cara untuk menyerang, buat cara untuk membalas. Ya, tapi Daud enggak, sudah. Dia tenang, ada kesempatan untuk membalas yang jahat dengan kejahatan, dia enggak lakukan itu. Dia tenang. Makanya berulang-ulang disebut hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kalau nggak salah sampai 3 kali disebutkan itu, sudah hanya dekat Tuhan Allah saja aku tenang. Tenang di tengah-tengah pergumulan. Itulah bukti kalau kita lari ke gunung batu, datang kepada Tuhan, datang dalam doa, datang dalam pujian kita, datang beribadah, ketenangan kita. Ya, ketenangan kita. Kalau tidak salah di 1 Petrus apa 2 Petrus, kesudahan kesudahan akan segala sesuatu. Ya, kuasai dirimu, tenang. Ya, tenang. Supaya apa? Supaya kita berdoa. Jadi tanda-tanda kita berada di gunung batu. Biar ada yang mau menyerbu, mau menyerang, mau menghempaskan, lari kita kepada Tuhan, kita tenang. Kenapa tenang? Karena Tuhanlah yang melindungi kita. Perlindungannya sempurna, kuasanya sempurna. Nah, kalau kita ragukan, nggak mungkin Tuhan tolong saya, gelisah kita. Kita buat cara yang aneh-aneh, cara yang tidak sesuai dengan firman untuk mengatasi pergumulan kita. Bisa 1 Petrus berapa itu? Ya, kita baca saudara-saudara ya. Ini di perjanjian baru disebut juga begitu. Ya, 1 Petrus 4. Ya, ayat yang ke-7. Ya, demikian saya baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, lari ke gunungnya Tuhan, ke gunung batu itu, saudara-saudara. Kita bisa tenang. Sampai berulang-ulang pemazmur bilang hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kalimat hanya itu betul-betul hanya. Nggak dibilang salah satu aku tenang kalau dekat kepada Tuhan. Nggak salah satu. Hanya dekat Allah saja. Dia sudah tahu. Ya, ke tempat manapun dia nggak tenang. Ke familinya nggak tenang. Kekuatannya dengan kemanapun. Sudah dengan prajurit, dengan kekuatan apapun nggak bisa tenang hidupnya. Menghadapi orang-orang yang tadi saudara, yang mau menyerbu, yang mau meremukkan, yang mau menghempaskan dia. Nah, kita di hari-hari terakhir ini saudara-saudara, ya, banyak kali gak tenang hidup kita karena gak lari ke gunung batu itu, gak lari ke gunung batu keselamatan itu. Gak tenang kita, gelisah saudara-saudara. Ya, makanya saudara-saudara, balik kita ke Mazmur 62 tadi saudara-saudara. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi bisa dilihat kita saudara-saudara, orang yang makin sering lari ke gunung batu, pertama tenang hidupnya mengatasi, ya, tenang menghadapinya saudara-saudara. Berdoa, pasti satu saat Tuhan bukakan jalan, pasti satu saat Tuhan adakan pembelaan. Coba sampai dicari dulu saat Saul, coba si Petrus cari saat Saul dengan 1 Samuel 23. Saya teringat dengan ayat itu saudara-saudara. Ya, padahal sudah hampir saudara-saudara, nggak ada cara yang lain. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Kalau kita lari ke gunung batu, ada pasukan ngasih tahu kepada Saul, Saul, ada musuh mau menghabisi. Wah, enggak, langsung saudara-saudara, enggak lagi dihadapkan kepada ayat berapa ini? Iya betul. Ya, ini saudara-saudara. Ya, demikian. Ayat yang ke-25 mulai saya baca. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah itu kepada Daud, lalu pergilah ke gunung batu. Wah, ini saudara-saudara. Karena di sebelah sana sudah menyerang.
ya, dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap dia. Oh, tinggal dekat kali sih. Tapi perhatikan ini. Ketika seseorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, ini aja membuat hebat saudara. Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Perhatikan 26. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Coba. Ya, berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara, seringkali kita merasakan gunung batu keluputan itu. Ya, kita nggak ngomong dengan masalah kita. Kita nggak menghadapi seperti Daud, nggak ngomong apapun kepada Saul. Ya, hanya lari ke gunung batu, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang punya cara. Bagaimana Saul sadar, bagaimana Saul untuk tinggalkan mereka, saudara. Itulah gunanya lari ke gunung batu. Saudara, ketika kita ada masalah, ada pergumulan, coba kita, Tuhan, aku nggak tahu cara bagaimana melindungi diriku, nggak tahu caranya bagaimana aku lepas dari masalah ini, nggak tahu caranya bagaimana aku bisa keluar dari masalah. Orang-orang yang mau menyerbu, orang-orang yang mau meremukkan, nggak tahu caranya. Larilah ke gunung batu. Tuhan yang punya cara. Apa caranya, saudara-saudara? Ada orang suruhan datang kepada Saul. Katanya, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Saudara, kadang-kadang orang berhenti mengganggu kita. Orang berhenti mau menyerbu kita, berhenti menyerang kita, berhenti mau menghempaskan kita dengan cara Tuhan yang terbaik. Itu pengalaman kita, saudara-saudara. Ya. Kita nggak ngomong, nggak berhadap, nggak ngomong, kok ya begini ya, nggak usah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Yang penting engkau datang ke gunung batu keselamatan, datang ke gunung batu keluputan itu. Ya, Tuhan yang akan melepaskan kita. Coba kita berada di hari-hari ini. Kalau kita ikutan sama orang berbuat jahat, kita berbuat jahat, orang berniat jahat, kita lakukan. Nggak kita dapat melihat pembelaan Tuhan di gunung batu keselamatan itu, gunung batu keluputan. Sampai satu saat pengalaman, saudara-saudara. Ya, mungkin kita belum terbiasa, tapi satu saat kita terbiasa. Ada orang mau menyerbu, ada orang yang mau menyerang, ada ingin orang menghempaskan kita. Larilah di gunung batu itu. Gak usah ada niat kita untuk, itulah tanda kita lari ke gunung batu. Gak ada niat untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Niatnya kalau Daud itu pingin untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, udah sering kali pun, tapi hanya Daud bilang biar pembalasan itu haknya Tuhan. Dan betul itu terjadi, saudara-saudara. Ya, jadi ketika kita menghadapi pergumulan kita, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, mulai mau menyerbu, mau meremukkan, ya, mau menghempaskan kita, larilah ke gunung batu itu, saudara-saudara. Yang pertama kita rasakan, saudara-saudara sekalian, kita tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau belum tenang, makin dekatkan dirimu ke gunung batu itu. Ya, dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan ini, saudara-saudara, ketenangan itu artinya nggak ada niat kita untuk membalas, nggak ada niat kita gimana melindungi kita. Ya, pokoknya cara Tuhan lah, itulah membuat kita tenang. Biarkan Tuhan, cara Tuhan yang menolong hidup kita. Dan satu saat kita alami kemenangan-kemenangan. Mungkin saudara, pengalaman-pengalaman kita, kalau saya banyak kali juga bersaksi, seringkali pengalaman yang sama, pengalaman-pengalaman hidup kita. Lari ke gunung batu itu.
berada di gunung batu keselamatan, gunung batu keluputan itu, Tuhan yang selalu menolong. Cara Tuhan cara yang terbaik. Dan itu sangat luar biasa, sangat mulia, saudara-saudara. Ya, tenang dulu kita. Tenang. Ya. Kenapa bisa tenang? Karena kita ada Tuhan membela kita. Ya, ketenangan itu dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita dibiarkan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan izinkan orang yang berniat jahat itu tadi mau meremukkan kita. Ya, mau menyerbu kita. Banyak cara Tuhan, saya ulang-ulangi, banyak kali caranya Tuhan. Dulu mula-mula kita buka di tempat ini, ada yang melempari, ada yang menutup, banyak cara-cara. Tapi kita tinggal berdoa. Ya, biarkan Tuhan, cara Tuhan untuk selalu menolong kita, saudara-saudara. Ini yang pertama, percaya, berharap. Lari ke gunung batu itu, saudara-saudara. Dan gunung batu itu, kalau kita berada di gunung batu itu, ketenangan yang akan kita rasakan. Yang kedua, apalagi yang kita rasakan ketika kita datang ke gunung batu itu, saudara-saudara. Masih kita lihat di Mazmur pasal 92 tadi, saudara-saudara. Apalagi yang kita rasakan ketika 62 tadi, ketika kita lari ke gunung batu itu, saudara-saudara, kita temukan lagi ayat ini. Ya, itu berulang-ulang disebutkan. Tadi di ayat 1 disebutkan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat 6 lagi diulangi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya, beberapa ayat lagi disebutkan selalu begitu, saudara-saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, makanya selalu ini, saudara-saudara, orang yang merasa dekat dengan Allah itu tenang, makanya tidak tenang. Beribadah itu dianggap kebiasaan, berdoa itu dianggap hanya formalitas. Saudara gak dapat rahasia berada di gunung batu. Ya, rahasia berada di gunung batu itu ketenangan dulu. Ada pergumulan, kita datang beribadah, datang berdoa, menyerah kepada Tuhan, percaya, yakin kuasa Tuhan. Ya, orang yang gak sungguh-sungguh datang ke gunung batu itu tadi merasa gak ada Tuhan kok, gak ada yang mampu menolong, ya udah bikin kekuatan sendiri, bikin kemampuan sendiri. Ini yang pertama, di tengah-tengah banyak pergumulan kita, ya, dosa-dosa, kejahatan, kuasa iblis mau menyerbu, mau meremukkan, bermaksud untuk menghempaskan kita. Larilah ke gunung batu keselamatan atau gunung batu keluputan. Ya, dan kita lari ke gunung batu keluputan itu kita tenang. Seringkali ayat kita baca, ya, aku yang berperang, kata Tuhan, kau tenang saja. Ya, kenapa kita tenang? Karena Tuhan yang berperang. Kita pilih, saudara. Kita berperang, Tuhan diam. Ya, tapi kalau kita tenang, Tuhan yang berperang bagi kita. Berulang-ulang itu kepada bangsa Israel, kepada banyak kali kalimat selalu. Ya, kau diam saja. Tuhan yang berperang. Coba Keluaran berapa itu, saudara-saudara. Kenapa kita tenang? Bukan karena nggak ada masalah kita. Biarkan Tuhan yang berperang. Kayak Daud tadi. Biarkan Tuhan berperang. Gimana caranya supaya si Saul nggak lagi menyerang? Ya Tuhan kan ada utusan. Ayo, negeri kita di hadapan Filistin. Tinggalkan. Ya, gimana saudara? Kenapa kita tenang? Bukan karena kita masa bodoh dengan masalah kita. Karena kita sangat percaya. Tuhan berkata, aku yang berperang, kau tenang saja. Mana ini saudara-saudara? Keluaran berapa ini? Iya, Keluaran 14. Iya, indahnya di situ, saudara-saudara. Ya, indahnya di situ. Iya, demikian. Ayat 13 mulai saya baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ini saat persis kayak orang Mesir sudah menyerbu, menyerang, mau menghempaskan mereka, saudara-saudara. Pasukan Firaun sudah datang dengan kereta yang sangat luar biasa. Ya, rakyat mereka 600 kereta yang terpilih,
ingin menyerang, ingin menghancurkan bangsa Israel, saudara-saudara. Ya, nah bagaimana? Ya, lalu ini katanya tadi di ayat yang ke-12 mulai saya baca ya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Ya, ini bangsa Israel ini. Janganlah ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Waktu itu belum ada istilahnya gunung batu keselamatan, gunung batu keluputan. Tapi ini persis. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Perhatikan, lanjutkan. Dan kamu akan diam saja. Kamu tenang saja. Kamu diam saja. Yang salah kita ada orang mau menyerbu lagi lebih jago kita. Orang memaki-maki kita lebih hebat kita. Ya. Orang berbuat yang gak enak lebih lagi. Tidak ada kita melihat pertolongan Tuhan, tidak kita melihat cara Tuhan berperang bagi kita. Makanya dibilang, dekat Allah saja aku tenang. Daud tenang. Gak ada niat untuk menghabisi Saul. Biarkan Tuhan yang berperang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Semakin tenang kita di gunung batu, tenang kita berada beribadah, tenang kita berada dalam pelayanan. Saudara tahu banyak kali ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, banyak kali cara Tuhan untuk meluputkan kita. Kadang-kadang nggak tahu kita, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang memang begitu. Gak tahu kita, belum kita minta Tuhan sudah tolong kita. Belum sempat kita berdoa, Tuhan sudah luputkan kita. Ya, gak tahu kita masalah-masalah kita kemana-mana. Belum sempat kita berdoa, ya, Tuhan sudah luputkan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Ketika kita berada di gunung batu, kita bertenang saja. Tuhan yang meluputkan kita. Makanya marilah saudara-saudara, makin serius kita ke gunung batu. Gunung batu keselamatan, gunung batu keluputan itu. Beribadah, melayani Tuhan, berseru. Gak sia-sia. Kita yang anggap-anggap beribadah aku, kok gak kulihat langsung. Kadang-kadang saya sebut begitu, saudara-saudara. Ya, gak kita lihat. Ya, gak sadar kita, gak sampai kita minta pun Tuhan sudah luputkan kita. Tuhan sudah bela kita. Sudah banyak masalah di pekerjaan kita, di mana-mana. Larilah ke gunung batu itu. Anak-anak kita di sekolah, coba banyak hal yang mereka hadapi, saudara-saudara. Ya, tapi ketika beribadah kita ada saja cara Tuhan meluputkan kita, atau sudah diluputkan kita, saudara-saudara. Gak jadi maksud jahat itu, gak jadi niat-niat jahat yang mau menyerbu, mau menghempaskan kita itu, gak jadi. Kenapa? Karena kita lari ke gunung batu itu. Kita tenang saja. Seringkali saya sebutkan itu, saudara-saudara. Kalau kita banyak berdoa, kita melihat banyak tangan Tuhan, cara Tuhan untuk menolong kita. Gak banyak kita berdoa, kita andalkan kekuatan kita, makin pusing kita, makin hancur kita. Ya, sebenarnya Saul ingin menyerang Daud, ingin membela kerajaannya. Jangan-jangan nanti kerajaan ini lari kepada Daud. Coba. Semakin takut dia kerajaannya diambil Daud, dia bikin cara-cara yang gak benar, menombak Daud, mau menghabisi Daud. Hanya ingin mempertahankan kedudukan, tapi caranya salah. Kita kadang-kadang ingin mencapai sesuatu, tapi cara kita salah. Ya, kita mau mengejar sesuatu, cara kita nggak benar. Akhirnya siapa yang mendapat kerajaan itu? Daud. Saul yang punya cara sebagaimana jangan sampai kepada dia kerajaan ini nanti. Dibuat cara-cara yang lain, mau membunuh, mau menghabisi. Menyerahkan anaknya perempuan dengan menyerahkan anaknya perempuan, dia satu saat dikuasai. Cara-cara yang gak benar. Hanya menyusahkan dia sampai bunuh diri. Kenapa, saudara-saudara? Gak lari ke gunung batu. Kalau dulu Saul, saudara-saudara,
Diangkat menjadi raja mulai dari dia kehilangan ternaknya. Nggak bisa cari, nggak bisa dapat apa-apa. Dia cari, dia tanya kepada hamba Tuhan. Itu awalnya. Lalu dia diangkat menjadi raja. Itu kan kemurahan. Dia punya masalah yang begitu berat. Tapi masalah itulah membuat dia lari ke hamba Tuhan. Dengan masalah yang melilit hidupnya, dia cari hamba Tuhan. Ada temannya, aduh kita lari kepada hamba Tuhan. Aduh aku nggak punya sesuatu untuk mempersembahkan. Ayolah. Ya. Ketika dia ada masalah lari kepada Tuhan, datang kepada seorang nabi. Nabilah menunjukkan. Diangkatlah dia sampai menjadi raja. Tapi dia lupa diri. Ya. Dia tahu kerajaan itu bukan karena dia hebat. Dia menjadi raja bukan karena dia hebat. Enggak, karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Lupa dia. Makanya dia mempertahankan kerajaan itu dengan cara iri hati, dengan cara kebencian, dengan cara ingin menghabisi, menyerang, menyerbu, menghempaskan. Siapa yang hancur? Dia yang hancur, saudara-saudara. Saul yang hancur. Makanya bagi kita, mari rahasia lari ke bukit, ke gunung batu keselamatan ini. Ada pergumulan kita, ada masalah-masalah, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan di sekeliling kita. Yang pertama, ketika kita lari ke gunung batu itu, kita tenang. Kenapa tenang? Karena Tuhan yang berperang dalam hidup kita. Baik di masalah apapun, di pelayanan, di pekerjaan, di sekolah, apa saja. Biarkan Tuhan yang berperang. Pasti kalau Tuhan berperang, kita akan melihat kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada lagi yang kedua, kalau kita lari ke gunung batu itu, saudara-saudara. Ya, ayat yang kedua. Tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah keselamatanku. Lanjut ayat yang ketiga. Apalagi yang kedua yang kita dapatkan ketika kita lari ke gunung batu keselamatan, gunung batu keluputan itu, ayat 2 disebut begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah inilah yang kedua, saudara-saudara. Ya, dia bisa tenang karena Tuhan yang berperang bagi dia. Yang kedua, aku tidak akan goyah. Berarti dia kuat, saudara. Mampu bertahan. Aku tidak akan goyah, berarti dia kuat, dia mampu bertahan, saudara-saudara, sampai mampu menjadi pemenang. Itulah artinya aku tidak akan goyah. Mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, itulah tandanya. Coba kalau kita nggak lari kepada Tuhan, gampang goyah. Udah cari jalan-jalan yang lain, saudara-saudara. Ya. Tapi yang kedua ini adalah ketika dia lari ke gunung batu keselamatan itu, gunung batu keleputan itu, aku tidak akan goyah. Berarti dia terus berjuang, ya, terus melakukan sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan dia lakukan, dia tidak membantah, dia tidak goyah, dia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Kita seringkali juga disebutkan, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, jangan goyah kita, saudara-saudara. Ya, 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 15. Ya, jangan goyah kita. Jangan berhenti karena ada orang mau menyerbu, ada yang mau menyerang, ada yang mau mengempaskan, lalu udahlah Tuhan, gini aja aku, aduh gak mampu. Jangan, biarkan orang mau menyerbu, mau menyerang, mengempaskan, biarkan saja. Kita tenang karena Tuhan berperang bagi kita. Dan yang kedua, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tidak goyah, jangan berhenti. Lakukan. Saudara-saudara, 1 Korintus berapa ini? 1 Korintus 15. Halaman sama, saudara-saudara. Ya, kalau kita berhenti beraktivitas, nggak sungguh-sungguh, kita akan menjadi hancur juga, saudara-saudara ya. Tapi kalau kita makin giat, Tuhan yang akan selalu menolong hidup kita, saudara-saudara sekalian.
Ya, demikian ayat yang sudah sering kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, jangan karena Tuhan yang berperang bagi kita nggak lakukan apa-apa. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi kalau kita ada lari ke gunung batu, Tuhan tenang dulu kita. Biarkan Tuhan yang berperang, biarkan Tuhan yang berperang. Aku hanya diam saja, menyerah kepada Tuhan. Setelah itu lakukan, jangan goyah, lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau Daud tidak tenang, ada lagi masalah-masalah, coba mengandalkan Tuhan, hadapi orang Palestina, hadapi semua dengan kekuatan dari Tuhan. Bagi kita, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sudah tahu giat kita dalam pekerjaan Tuhan itu banyak kali kita dibela Tuhan. Dilepaskan Tuhan kita dari orang-orang yang mau menyerbu kita. Orang yang mau menghancurkan kita, dilepaskan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, aduh kok gak nyata-nyata aku tengok ya kalau kebaikan aku hebat kali. Kadang-kadang kita lihat itu bagaimana Tuhan meluputkan kita. Rahasia ibadah itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, kita yang kadang-kadang gak langsung hitung-hitung. Coba beribadah kita macam begini. Di pekerjaan kita lah kita dibela Tuhan, anak-anak kita lah dibela Tuhan. Ya, karena giat dalam pekerjaan Tuhan ini, saudara-saudara. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Semakin kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita melihat lari ke gunung batu ini diluputkan kita, dilepaskan kita, saudara-saudara. Ya, lari ke gunung Tuhan ini, kita akan melihat kita tidak goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam melayani Tuhan, tak sia-sia. Saya ulang-ulangi ini, saudara-saudara. Ya, banyak kali kita sia-sia di luar ibadah, banyak kali kegiatan kita sia-sia. Tapi ayat ini bilang giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan adalah jerih payah yang tidak sia-sia. Inilah lari ke gunung Tuhan, gunung batu keselamatan itu, gunung batu keluputan itu, saudara-saudara. Yang ketiga lagi, ketika kita menghadapi orang-orang yang mau meremukkan kita, mau menyerbu kita, mau menghempaskan kita. Ketika kita lari ke gunung batu keselamatan itu, yang pertama bukti nyata kita tenang, biarkan Tuhan yang berperang. Yang kedua, giat kita dalam pekerjaan Tuhan, jangan goyah, jangan berhenti beribadah hanya karena ada yang mau menyerbu, ada yang mau menyerang. Jangan makin berhenti kita makin hancur. Ya, tetapi mari terus saudara-saudara sekalian, jangan goyah, lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, biar kita melihat keluputan itu Tuhan akan lakukan bagi kita. Ada lagi yang ketiga, saudara-saudara, ya, yaitu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, apa ini yang ketiga? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, apalagi yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita menghadapi banyak ya pergumulan, dosa-dosa, kejahatan kuasa iblis yang mau menyerbu, mau meremukkan, mau menghempaskan kita. Yang ketiga adalah curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau Daud seringkali kurasa kalau dibilang Tuhan yang kau melihat isi hatiku. Tidak ada dari dulu niatku untuk menghabisi Saul ini. Kalau dia mau curahkan isi hatinya. Ya, ketika aku main kecapi, Saul bisa tenang. Kau tengok, ini mencurahkan isi hati, saudara.
Tuhan, tengok bagaimana pergumulanku. Ku tinggalkan kambing dombaku. Ku datang ke istana mainkan kecapi. Roh jahat Saul bisa berhenti. Sekarang apa yang ku dapatkan? Coba kalau dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang ku dapatkan Tuhan? Tengok dia berulang-ulang mau menomba aku. Berkali-kali ingin menghabisiku. Kan dia mencurahkan isi hatinya. Coba kalau kita satu saat sudah berbuat baik kepada orang. Daud tinggalkan kambing dombanya. Ya, karena ada permintaan. Siapa yang bisa mainkan kecapi supaya roh jahat yang ada Saul itu bisa berhenti? Daud korbankan, tinggalkan kambing dombanya. Belum ada cara gimana bayaran. Belum ada ke waktu itu, ayo bayar berapa sih Daud yang sudah tinggalkan kambing dombanya? Gak ada, sudah. Apa yang didapatkan Daud dari balasan Saul? Mau menombak dia, mau menghabisi dia. Coba, sudah. Makanya dia coba curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, pergumulan kita. Apa yang kita curahkan? Tuhan, lihatlah. Segala kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Segalanya sudah kukorbankan supaya dia baik. Tapi kejahatan balasnya, aku mau dihabisi, berulang-ulang mau dihabisi. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Itulah lari ke gunung batu keselamatan itu. Lari ke gunung batu keluputan itu. Ayat ini bilang, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Coba kita, saudara-saudara, kan banyak kita lakukan itu. Kita sudah berbuat baik, ya. Niat kita kepada seseorang selalu niat baik. Kalau Daud niatnya kepada Saul selalu niat yang baik. Tapi dari sebelah sana, gimana supaya hancur kau? Gimana supaya mati kau? Gimana supaya mampus kau? Coba kita lihat hari-hari ini di pihak mana kita? Di pihak Daud yang sudah tinggalkan kambing dombanya hanya untuk melayani Saul, tapi dapat balasannya balas yang jahat. Saudara, kalau saudara di pihak Saul, masa depan saudara suram. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kerajaan itu tidak akan bertahan, saudara. Bahkan dia diambang mati, sudah sampai bunuh diri, sudah bayangkan. Seorang raja mati terhina. Kenapa? Karena gak bisa membalas yang baik. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas yang jahat baik dengan yang jahat. Coba kalau kita lihat-lihat, apa sih salahnya Daud? Hanya karena menyanyi. Ya, di sana menyanyi, Daud menang berlaksa-laksa ya. Berlaksa-laksa. Saul beribu. Kan sama-sama pemenang. Mestinya terima kasih lah. Berlaksa-laksa dihabisi Daud. Puji Tuhan, mesti banggalah dia kepada Daud. Karena kerajaan itu tetap kerajaan Saul, saudara-saudara. Mesti terima kasihlah Daud. Kuangkanlah kau menjadi ini karena aku sudah menghabisi sekian banyak. Tapi mulai niatnya jahat. Iri hati. Benci, saudara-saudara. Di pihak mana kita hari-hari ini? Kalau saudara di pihak Saul, yang sudah berbuat baik kepada kita, kita balas jahat. Masa depan saudara susah. Ya, sungguh-sungguh saudara. Kita akan melihat itu. Ya, saya teringat di di Amsal Sulaiman ya. Orang yang membalas yang jahat, membalas kebaikan dengan kejahatan, rumahnya nggak pernah tenang. Coba dicari itu. Ya, di Amsal Sulaiman, nggak pernah ada ketenangan. Itulah yang terjadi kepada Saul. Gak tenang dia di rumah, anak-anaknya semua gak pernah tenang. Asal ada orang berbalas kebaikan dengan kejahatan, gak pernah tenang hidupnya. Bisa di Amsal Sulaiman saudara cari itu, ya. Gak pernah tenang, saudara. Gak pernah ketenangan. Makanya saya orang dunia aja, saudara, jangankan dunia Tuhan. Budi aja gak bisa dibalas. Ya, orang sudah berbuat budi kepadanya gak bisa rugi dia. Aduh, saya harus balas. Itu orang dunia. Ya. Apalagi kita anak Tuhan.
Ya, Amsal Sulaiman nanti bisa dicari itu. Nggak pernah berhenti peperangan. Ya, asal nggak bisa membalas. Coba saya kadang-kadang kalau berdoa selalu saya bilang itu, Tuhan, banyak orang berbuat baik sama aku, belum bisa aku balas. Balaslah Tuhan, balaskanlah kebaikannya Tuhan. Ya, jangan pula kita membuat jahat kepada dia. Kita doakan selalu itu, sering kali bilang, Tuhan, aku ada hari ini. Banyak orang berbuat baik, banyak orang berbuat baik. Ya, mulai dari muda sampai tua hari ini bisa ada hari ini, saudara-saudara. Karena orang yang berbuat baik, orang berbuat baik. Dan jangan lupakan kalau ada kesempatan kita balas, kita berbuat, saudara-saudara. Ya, nggak berhenti pertengkaran dalam rumahnya. Orang yang membalas yang jahat dengan kebaikan. Bisa, saudara-saudara. Amsal 17 ayat 13. Iya, coba kita baca ini. Amsal Sulaiman 17 ayat 13. Iya. Iya. Betul ini. Inilah saudara-saudara. Iya. Amsal Sulaiman 17 ayat 13. Jadi kita waspada, saudara-saudara. Kalau orang berbuat baik, jangan pernah berniat jahat kepada dia. Ya, 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Coba. Sadar saja kita betapa banyaknya orang berbaik bagi kita. Mendoakan kita, menolong kita. Saat kita susah, saat kita nggak punya apa-apa, dia tolong kita. Saudara-saudara. Ya, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Di terjemahan lain, pertengkaran, kesusahan nggak pernah berhenti dalam rumahnya. Ya, mungkin saja dia kaya, mungkin saja dia punya sesuatu, mungkin saja dia, aduh, aku punya ini, aku punya itu. Tapi nggak pernah berhenti, saudara-saudara. Ya, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Bisa Mama Petrus bahasa sehari-hari di situ. Ya. Jadi saya selalu bilang ini, saudara-saudara. Kalau dari pihak Daud, ya biarlah dia balas kebaikanku dengan jahat, biarin. Ya. Mau diserbu dia, mau dihempaskan dia, biarin saja. Yang penting aku tenang, aku tidak goyah, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Bisa baca itu? Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat keluarkan dari rumahnya. Iya, banyak kali saudara-saudara. Jadi mari, ya, kita berada seperti Daud. Niat kita selalu niat baik kepada siapapun. Ya, kepada siapapun selalu itu niat kita niat baik. Gimana supaya sejahtera dia, gimana supaya baik masa depannya, gimana supaya rumah tangganya bagus, anak-anaknya. Itu niat yang bagus, saudara. Kalaupun itu dibalas dengan kejahatan, udah, kita tetap tenang. Biarkan Tuhan yang berperang. Yang kedua, jangan goyah kita. Tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Tetap melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, curahkan isi hatimu. Ya, saya kalau ulang-ulangi kadang-kadang, walaupun tidak ditulis, pasti begitu curahan isi hati Daud kepada Tuhan. Tuhan, yang kau melihat, segalanya ku tinggalkan. Domba-dombaku ku tinggalkan hanya untuk melayani raja ini. Supaya enggak diganggu roh jahat. Supaya kerajaannya kokoh, ku bantu menghabisi orang Filistin sekian banyak. Menghabisi Goliat. Tapi itu pun dibalas dengan yang jahat. Persis seperti rumah. Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Coba kalau baca Saul itu, aduh, sampai matinya mati tersiksa, mati hina, ya, bunuh diri, disuruh kepada prajurit, tombak aja saya daripada orang Filistin membunuh saya. Nggak ada berani, saudara. Dia bunuh diri, mati terhina. Hari-hari yang kita hadapi, pilihan itu ada bagi kita. Apapun pergumulan saudara, ya, biarkan ada yang mau menyerbu, ada yang mau meremukkan, ada yang mau menghempaskan kita. Justru kita tahulah keadaan-keadaan itu. Larilah kita ke gunung batu.
Gak usah balas jahat dengan yang jahat. Gak usah andalkan kekuatanmu. Gak usah andalkan apapun kepada apapun kebisaan kita. Ke gunung batu itulah, gunung batu keselamatan itu kita datang. Dan ketika kita datang kepada gunung batu itu, kita rasakan ada ketenangan. Biar Tuhan yang berperang. Tidak ada cara kita untuk membalas. Biar Tuhan yang berperang. Yang kedua, saudara-saudara, ya, yang kedua yang kita lakukan, ya, untuk selalu tidak goyah, lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan berhenti beribadah, jangan berhenti melayani Tuhan. Seperti Daud terus beribadah, terus memuji Tuhan. Apapun keadaannya, tidak goyah. Tetap lakukan pelayanan. Tetap beribadah, tetap agungkan Tuhan. Yang ketiga, curahkan isi hatimu. Kalau mengeluh kita sama orang, ditertawakan orang kita selesai. Tapi kalau kita curahkan isi hati kita, Tuhan engkau melihat sikap si ini. Tuhan engkau melihat tindakan si ini. Tuhan engkau melihat sikap, padahal aku sudah lakukan semampu saya, seapapun, bahkan dikorbankan segala supaya dia baik. Tapi kalau toh balasnya yang jahat, Tuhan akan membalas yang baik kepada Daud. Ya, kerajaan itu beralih. Daud mendapatkan kerajaan itu. Tuhan berkata, Saul, aku tolak engkau. Ya, karena nggak dengar-dengaran. Karena nggak taat, Tuhan tolak dia. Kerajaan itu beralih kepada Daud. Bukan hanya sementara, saudara-saudara. Kerajaan itu beralih terus kepada Daud sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Daud. Ya, kerajaan yang tidak habis-habisnya. Ya, itu artinya keberhasilan kita bukan hanya untuk sekarang ini ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya kita yang menuai. Anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kristus disebut anak Daud. Dialah raja di atas segala raja. Bukan hanya raja di bumi, raja di sorga dia selesai. Dari siapa ini lahir? Dari Daud yang sudah diserbu, Daud yang sudah diserang, Daud yang sudah dihempaskan. Tapi dia lari ke gunung batu itu. Dia tenang di sana. Biarkan Tuhan berperang. Ya, dia tetap lakukan pekerjaan Tuhan, dia lakukan pelayanan-pelayanan. Setiap ada masalah, curahkan isi hati. Kerajaannya kokoh. Maukah kita kokoh menjadi mempelai Tuhan? Tidak usah balas jahat dengan yang jahat. Biarkan Tuhan berperang. Tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Curahkan isi hati. Enak mencurahkan hati di hadapan Tuhan. Segalanya kita lihat ketenangan. Engkau yang melakukan bagiku. Hari-hari yang terakhir kita hadapi. Larilah kita gunung batu keselamatan kita. Bukan hanya keselamatan sekarang kita dapatkan, tapi keselamatan yang kekal Tuhan berikan bagi kita. Kiranya firman ini memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Kita ingin menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ya. Tangan Tuhan menyelamatkan. Nyanyian lembaran kita naikkan ini. Bukan tangan kita yang menyelamatkan kita. Tangan Tuhan yang menyelamatkan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Kita naikkan pujian ini ya, dari hati kita. Tangan Tuhan menyelamatkan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Ada yang mau menyerbu, mau menyerang, mau menghempaskan kita. Larilah ke gunung batu keselamatan itu. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Mari angkat tanganmu lagi. Jika aku, amin.
lagi dengan percaya, jika aku berada. Ada ya Tuhan. Ada saja yang mau menyerang kita, menyerbu, mau menghempaskan kita. Larilah ke gunung batu keselamatan itu. Dia mempertahankan hidup kita, dia membela kita. Ya tangan kananmu menyerahkan Yesus. Mari angkat tanganmu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan Engkau melihat niat hati kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat. Berikan hati Tuhan kepada kami. Haleluya. Buat kebaikan sekarang dan sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih yang tak ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Mari menyembah Tuhan, curahkan isi hatimu bagi Tuhan. Kami tidak goyah, Yesus. Kami tidak goyah walau banyak masalah telah menembaskan, Yesus. Hanya dekat Engkau saja kami tenang ya Tuhan. Karena Engkau yang berperang bagi kami ketika kami tenang. Kami tidak goyah walau banyak yang mau menyerbu, menyerang, mau menghempaskan kami. Kami tidak goyah, kami terus melayani, melakukan pekerjaan-Mu. Setiap saat kami melihat keluputan dari Tuhan. Bahkan sebelum kami minta pun Engkau sudah meluputkan kami. Sebelum kami berdoa pun sudah Tuhan banyak kali meluputkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati kami, lihat hati kami ingin menjadi berkat, ingin membantu, ingin menolong. Terima kasih Tuhan. Kalau itu pun dibalas, apa yang kami perbuat dibalas dengan kejahatan. Engkaulah yang berperkara ya Tuhan Yesus. Engkau yang berperkara, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang kami hadapi ini Tuhan, kami kuat. Di gunung batu Tuhan ada kekuatan bagi kami. Kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sebagaimana Daud, kerajaannya bukan hanya untuk dirinya, tapi kerajaan yang kekal sampai kepada hari ini, kepada Kristus Raja di atas segala raja. Apa yang kami alami, kesusahan kami alami, kesusahan yang tidak dibanding dengan kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Berkati kami, malam ini kami menerima tubuh dan darah Tuhan, agar kami kuat, agar kami mendapat sehat, kami selalu kuat
Bahkan tubuh dan darahmu menjamin kehidupan kami, bukan hidup sementara ini, tapi sampai hidup yang kekal. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerima. Tubuh dan darahmu menjadi kekuatan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau selalu ku puja. Kita naikkan pujian ini, kita terima tubuh dan darah. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, dan Kaulah selalu. Dari atas lagi, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada Yesus perlindunganku, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari semua bangkit berdiri. Tuhan Kaulah pengharapanku. Semua kita berdiri, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Yesus perlindungan, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Allah yang kami puja, Engkau yang kami sembah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Biar banyak orang mau menyerbu, mau mengempaskan kami, Engkau berperang bersama dengan kami. Kekuatan Tuhan selalu berlimpah bagi kami. Di tangan kami tersedia tubuh dan darahmu. Tubuh dan darahmu bukan sebagai sekedar obat, tapi menjamin hidup kami dari hari ini selama-lamanya. Yang sakit Engkau sembuhkan,
pergumulan-pergumulan Engkau selesaikan bagi kami. Tidak ada kekuatan kami Tuhan, tapi Engkau sanggup memberi kekuatan bagi kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ulurkan tanganmu, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kepada Dia. Kali lagi mulutku penuh dengan pujian kepada Ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kepada Dia kita sembah Raja segala raja, gunung batu keluturan kami, gunung batu keselamatan kami. Banyak cara Tuhan untuk melepaskan kami dari orang yang menyelamatkanmu Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di hari-hari terakhir ini. Hanya dekat Tuhan saja kami tenang, karena Engkau yang berperang bagi kami. Engkau membela kami. Kami tidak goyah, kami terus melakukan pekerjaan Tuhan, terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Engkau dengar setiap curahan isi hati kami. Kami rindu untuk semakin menyenangkan Tuhan. Kami rindu untuk melayani sesama kami. Kami rindu untuk berbuat baik, terus berbuat baik, karena Engkau sumber segala kebaikannya Tuhan Yesus. Engkau balasan kebaikan selalu bagi kami, dan kami selalu bersyukur. Segala yang kami taburkan akan kami tuai, kebaikan-kebaikan akan kami tuai, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Sebelum kami hari ibadah kami ini, kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, keberhasilan dan kesehatan. Kita beri persembahan kita dengan sukacita. Allah memberkati kita. Aku mau selalu dekat. Selalu
Dia kasih karunia Tuhan berikan berbanyak berikan di dalam hidup keberhasilan jaga kesehatan keselamatan di Yesus. Mari semua bangkit berdiri, kumau selalu kita selalu hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya, kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan berkatnya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan keselamatan dari Yesus. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan berikan berkatnya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan keselamatan dari Yesus merayu. Haleluya, sungguh kami bersyukur malam hari ini kami sukacita karena Engkau selalu memberkati kami. Kami ada di dalam